Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Lima Kaum. Yang terhormat Bapak Kapolsek Lima Kaum. Yang terhormat Panitia Pemilihan Wali Nagari Lima Kaum. Yang terhormat Alim Ulama Cadiak Pandai, Ninyak Mama Bundo Kanduang, Nagari Limo Kaum. Yang terhormat masyarakat Nagari Limo Kaum. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Allah mengizinkan dan meridhoi saya sebagai wali Nagari Lima Kaum selanjutnya, tahun periode 2022 sampai 2027, saya Anissa Nurhairat sebagai calon wali Nagari Lima Kaum memiliki rencana pembangunan jangka menengah tahun 2022 sampai 2027 untuk memajukan Nagari Lima Kaum menjadi nagari yang dicintai dan mensejahterakan masyarakat. Dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Nagari Lima Kaum, kami melakukan musyawarah antar tim penyusun, pemerintah nagari, dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, serta lembaga nagari lainnya. Penyusunan RPJM didasarkan pada dasar pengajian keadaan jorong, pengajian keadaan nagari, penyusunan dokumen, maka kami menetapkan segala prioritas untuk rencana pembangunan beberapa tahun ke depan. Tujuan kami berkomitmen untuk dapat menjadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara sistematis, terarah, terpadu, dan bertahap secara berkesinambungan sesuai dengan wewenang, tugas, dan fungsinya. Tujuan penyusunan RPJM Nagari Lima Kaum yaitu mendukung kondisi pembangunan dalam wilayah nagari untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Seperti yang kita tahu, Nagari Lima Kaum memiliki luas wilayah yang begitu besar, yaitu sekitar 2.300 hektar, dengan memiliki 8 jorong, secara langsung berbatasan dengan Nagari Baringin di sebelah utara, Nagari Rambatan di sebelah selatan, Nagari Baringin di sebelah timur, dan Nagari Cubada di sebelah barat. Berdasarkan Pusat Badan Statistik menunjukkan bahwa Nagari Lima Kaum memiliki jumlah penduduk 6.300 jiwa per kilometer persegi. Tidak hanya itu, dalam sektor pendidikan kita juga memiliki 8 sekolah dasar, 3 SLTP, dan 1 SLTA, dan memiliki 2 perguruan tinggi yang akan menunjang pendidikan masyarakat yang ada di Nagari Lima Kaum. Selain itu, Nagari Lima Kaum juga memiliki industri dengan sebanyak 41 industri kecil, 12 industri kerajinan kayu, 25 industri makanan, dan kain tenun. Dalam kepemerintahan, Wali Nagari dibantu oleh Sekretaris Nagari, Kasih Pelayanan, 5 kepala urusan, dan 8 kepala atau wali jorong yang akan membantu wali nagari dalam perkembangan dan pembangunan yang ada di Nagari Lima Kaum. Nagari Lima Kaum memiliki banyak potensi yang tidak dapat dipandang dengan sebelah mata, karena memiliki potensi di berbagai bidang. Dalam bidang pariwisata, Nagari Lima Kaum memiliki objek wisata sejarah atau budaya, di antaranya Masjid Lima Kaum, Badan Pamaneh Koto Baranjak, Batu Batikam, Prasasti Kuburajo, Rumah Gadang, Datuk Baranda Kunyang, dan banyak lainnya. Dan selain itu juga memiliki tanah ulayat nagari sebagai sumber mata air Kiambang yang memiliki kontribusi yang begitu besar terhadap perekonomian nagari. Nagari Lima Kaum memiliki beberapa masalah, di antaranya masih adanya beberapa jorong yang jalannya belum diaspal, saluran air pembuangan, tempat pemandian yang masih
banyak sampah, tempat wisata yang masih belum tertata rapi, serta penerangan jalan yang belum dipasang secara merata, serta buat kelompok tani yang belum dapat pengarahan atau penyuluhan dari Kementerian Pertanian. Visi saya menjadi wali nagari yaitu membangun nagari 5 kaum dan melayani masyarakat demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bermoral, dan memegang filosofi adat yaitu adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Dan misi saya yaitu memajukan perekonomian nagari dalam berbagai sektor, baik sektor pertanian, perdagangan, industri kecil atau UMKM yang ada di nagari. Yang kedua, membangun infrastruktur yang mampu menunjang kelancaran dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan sebagai pijakan dalam menuntut ilmu dalam mencerdaskan generasi muda. Yang keempat, memperbaiki tempat wisata yang ada di nagari sehingga menarik dan menjadi minat pengunjung untuk mengunjungi nagari 5 kaum. Tujuan saya dalam rencana pembangunan nagari ini yaitu pertama, menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam menunjang pendapatan masyarakat dan nagari. Yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan kelembagaan seperti koperasi dan UMKM. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menumbuhkan semangat generasi muda dalam menempuh pendidikannya. Yang keenam, meningkatkan pendapatan dari sektor wisata dengan strategi saya dalam mencapai misi, yaitu pertama, misi memajukan perekonomian nagari dalam berbagai sektor, baik sektor pertanian, perdagangan, industri kecil atau UMKM dalam nagari. Saya memiliki strategi, yaitu pertama, menguatkan lembaga dan SDM koperasi serta UMKM yang ada di nagari. Yang kedua, menyediakan pasar untuk hasil pertanian dan produksi hasil industri. Yang ketiga, menyediakan tempat untuk menjual bagi pedagang kecil agar tidak berjualan di sembarang tempat. Yang misi kedua saya, membangun infrastruktur yang mampu menunjang kelancaran dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Saya memiliki strategi yaitu yang pertama, memperbaiki jalan yang ada di jorong dengan mengaspal jalan yang ada. Yang kedua, memfasilitasi lampu jalan sehingga jalan tidak terlihat gelap dan masyarakat bisa mengakses jalan saat malam hari. Yang ketiga, memberikan bantuan pupuk kepada petani melalui lembaga kelompok tani. Misi ketiga, meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan sebagai pijakan dalam menuntut ilmu dalam mencerdaskan generasi muda. Strategi yang pertama yaitu memberikan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Yang kedua, meningkatkan fasilitas pendidikan sebagai pendukung dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengadakan kegiatan motivation kepada pelajar sehingga pelajar termotivasi untuk terus melanjutkan pendidikannya. Misi keempat yaitu memperbaiki tempat wisata yang ada di nagari sehingga menarik minat pengunjung. Strategi saya yaitu membersihkan dan merapikan tempat yang menjadi objek wisata, menjaga kebersihan bagi pengunjung yang mau berwisata. Yang ketiga, melakukan pengenalan objek melalui media sosial. Kebijakan umum yang akan saya jalani yaitu yang pertama, dalam kebijakan pada layanan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan yang dapat dijangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk juga pendidikan keagamaan yang mampu meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas tenaga kerja yang handal dan berdaya saing, serta perwujudan kesejahteraan yang meningkatkan bagi masyarakat. Yang kedua, kebijakan pada proses internal, yaitu efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah yang baik, sinergi dan sinkronisasi hubungan antara perangkat daerah di jaringan pemerintahan, dan didukung penguatan sistem pelayanan publik yang cepat, tepat, dan inovatif. Penyelenggaraan mekanisme pengaduan yang baik sebagai wujud pelayanan optimal bagi masyarakat nagari. Yang ketiga, kebijakan pada kelembagaan, mengarah pada perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud dalam menjunjung kinerja aparatur yang optimal, berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya aparatur, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dengan mengedepankan prinsip good government pada lingkungan internal pemerintahan nagari. Yang keempat, kebijakan pada keuangan. Upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah sebagai wujud kemandirian daerah yang didukung oleh pengelolaan keuangan yang transparan, bebas dari korupsi, koalisi, dan nepotisme yang di jajaran pemerintah nagari. Selain itu juga diarahkan efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran, efisiensi belanja yang berdasarkan pada penyelenggaraan standar akuntansi pemerintahan yang baik dan benar. Dalam program pembangunan, saya akan mewujudkan pembangunan yang akan mensejahterakan masyarakat. Yang pertama pada bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kegiatan pemerintahan yang transparan, aspiratif, dan partisipatif. Untuk mendukung program tersebut, saya melakukan yaitu yang pertama pembangunan budaya kinerja aparatur dan meningkatkan disiplin aparatur pemerintahan nagari. Yang kedua, peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur yang bertugas sebagai pengawas. Yang ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum. Yang kedua, pada bidang pelaksanaan pembangunan nagari, saya akan membangun pasar yang lebih memadai dan tertib, rapi, tanpa membebankan kepada masyarakat atau pedagang. Pada sektor pertanian, memberikan bantuan alat pertanian yang modern seperti traktor. Untuk mendukung program tersebut, saya akan melakukan pembangunan seperti melakukan pembangunan dalam sarana dan prasarana distribusi, pengembangan infrastruktur pertanian, melakukan program peningkatan dalam kesejahteraan petani. Pada bidang ketiga, yaitu saya melakukan pembinaan ke masyarakat nagari. Dalam program tersebut, saya memiliki rencana pembangunan, yaitu memberikan pembinaan kepada kelompok tani agar hasil pertanian mengalami peningkatan dan memberikan ilmu mengenai pertanian agar petani tidak gagal dalam panen. Yang keempat, dalam bidang pemberdayaan masyarakat nagari, memberikan bantuan berupa subsidi pupuk kepada petani dan mengenalkan teknologi dalam mengolah pertanian agar lebih mudah. Memberikan bibit tanaman untuk penghijauan di hutan dan bibit perkebunan. Selain itu juga memberikan bantuan bibit ikan pada sektor perikanan dan memberikan bantuan untuk memperbaiki tambak. Yang kelima, pada bidang penanggulangan bencana, menyiapkan tenaga medis yang siap tanggung jawab guna keselamatan bagi masyarakat dan kesehatan masyarakat. Selain itu juga menyiapkan tim SAR untuk membantu masyarakat saat evakuasi bencana dan menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Jadi kesimpulan pada program perencanaan pembangunan saya dalam jangka menengah, menggunakan metode perencanaan ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk sektor pembangunan, kesejahteraan masyarakat pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan memberikan bantuan yang mampu menunjang pendapatan masyarakat, memperbaiki infrastruktur yang ada sehingga masyarakat lebih nyaman dan aman, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan menjadi lebih baik. Selain itu, juga dalam bidang pariwisata memperbaiki objek wisata menjadi lebih baik dan tertata rapi.
Itulah program yang akan saya laksanakan ketika saya terpilih menjadi wali negari 5 kaum. Saya mohon dukungannya kepada masyarakat untuk mendukung saya sebagai calon wali negari 5 kaum. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam penyampaian kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.